Aku mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Ini aktivitasku. Aku mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Kakak Layan. Semuanya Yesus memberkati. Salam. Shalom kakak-kakak, ini tugas aku. Tugasnya, aku mau menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih kakak-kakak. Selamat pagi, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Pasti adik-adik di rumah semangat kan? Kita mau mulai IMPA kita. Tapi sebelumnya kita mau ice breaking dulu biar semakin semangat. Lagu pertama kita maunya lagu Kita Kerja Sama-Sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjamu semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Adik-adik, kita mau lanjut ke lagu kedua, yaitu Tuhan Allah di Tengah Kita Besar. Adik-adik, kita lanjut ke lagu ketiga. Kita mau nyanyi lagu Kau Temanku, Ku Temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama.
akan menyanyikan Mars Pelkat PA sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 345, Oh Berkati Kami. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Untuk mengawali ibadah kita akan berdoa meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkatlah dari awal, pertengahan, hingga nanti selesai. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca nas pembimbing kita yang terambil dari kitab Nehemia, pasal yang ketiga, ayatnya ke 1b. Dibuka ya Alkitabnya adik-adik dari Nehemia 3, ayat 1b. Kalau sudah, kita akan baca sama-sama ya adik-adik. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananeel. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 196, Marilah, Marilah. Masuk firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan kembali ke ibadah kepadamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan memasuki firman Tuhan. Kiranya Tuhan berpimpin kami, berhati kami Tuhan, agar firman kami ini bisa kami dengar dengan baik Tuhan, dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik GPIB Petra? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Kanensi dari GPIB Pelita Hidup Depok. Saat ini kakak yang akan bercerita di minggu pagi hari ini. Firman Tuhan hari ini diambil dari Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita buka Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Apakah sudah siap? Jika sudah siap, mari kita baca sama-sama. Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko, membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Jakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berekia bin Mesebel. Berdekatan dengan dia Jadok bin Baana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaka orang Gibeon dan Yadon orang Meronot mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Adik-adik, cerita hari ini dengan judul Aku Bekerja Bersama. Kakak mau tanya nih, adik-adik Petra tahu kan arti bekerja sama? Iya, adik-adik Petra pasti pintar-pintar. Iya, benar sekali. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau lembaga atau pemerintah atau yang lain sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Cerita hari ini bercerita mengenai Nehemia yang mau melakukan kerjasama. Siapa ya Nehemia? Apakah adik-adik tahu Nehemia? Iya benar, Nehemia adalah juru minum raja, Raja Artasasta, Raja Persia tepatnya. Pekerjaan sebagai juru minum raja adalah pekerjaan yang istimewa. Kenapa ya yang membuat istimewa? Yang membuat istimewa karena sebagai seorang juru minum raja adalah orang yang harus dipercaya, orang yang bertanggung jawab. Ketika misalnya nih, ketika dipilih orang yang tidak bertanggung jawab, bisa saja juru minum akan mencelakai raja dengan memberi racun, dan itu akan berbahaya. Karena itulah harus dipilih seorang yang bertanggung jawab yang dipercaya seperti Nehemia. Nah, Nehemia adalah orang yang bertanggung jawab yang mendapat posisi sebagai juru minum raja yang dipercaya. Suatu ketika Nehemia mendengar bahwa saudara-saudaranya di bangsa di Yerusalem sedang mengalami susah hati, mengalami masa tercela karena tembok Yerusalem hancur. Nah, kalau tembok hancur ini akan berbahaya adik-adik, karena ketika tembok hancur, tempat perlindungan kota itu akan
tidak terlindungi lagi kotanya. Bisa saja bangsa-bangsa akan mudah menyerang Yerusalem karena tidak ada tembok. Ketika ada tembok, maka orang bisa berlindung di balik tembok dan mereka bisa hidup dengan lebih tenang karena ada tembok yang kokoh yang akan melindungi mereka. Nah, ketika tembok hancur, ini akan bikin mereka sukar, mereka bikin tercela, mereka khawatir, tidak aman. Karena itulah Nehemia merasa sedih, merasa peduli kepada orang-orang di tanah leluhurnya. Dia pun berdoa dan berpuasa memohon kepada Tuhan. Nah, Tuhan mendengar doa Nehemia. Suatu ketika dia membawa minuman kepada raja, raja melihat Nehemia murung. Sebenarnya ini bisa menjadi berbahaya karena tugasnya Nehemia selain mencicipi minuman, dia juga harus menyajikan minuman. Menyajikan minuman harus dengan muka yang cerah, tidak boleh murung, harus bahagia, harus tersenyum, menyenangkan. Tapi Nehemia marah murung. Nah, seharusnya ini Nehemia bisa aja dimarahin, bisa ditegur. Tapi karena kasih sayang Tuhan, malah raja peduli, malah menanyakan kenapa yang menyebabkan Nehemia sedih. Lalu Nehemia pun menjelaskan kalau dia murung karena memikirkan bangsanya yang telah kehilangan tembok. Lalu raja bertanya, "Apa yang kamu inginkan dari aku, Nehemia?" Nehemia menjelaskan kalau raja berkenan, dia ingin pulang ke Yerusalem, ingin membangun tembok. Lalu raja mengabulkan doa keinginan si Nehemia untuk membangun tembok, dan Nehemia pun kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok. Pekerjaan membangun tembok adalah pekerjaan yang sulit, pekerjaan yang perlu waktu, perlu tenaga, yang tidak bisa dilakukan sendiri, tapi oleh banyak orang. Nah, Nehemia pun melibatkan banyak orang, meminta bantuan, mengajak orang untuk bekerja sama dari masyarakat, dari masyarakat Yerusalem, dan bahkan sampai imam-imam. Dengan kerjasama dengan pimpinan Tuhan juga, akhirnya tembok boleh terbangun setelah 52 hari. Adik-adik, ketika kita bekerja sama akan ada banyak manfaat yang kita dapatkan. Apa aja? Ada yang tahu? Iya, dengan kita bekerja sama, pekerjaan yang susah, pekerjaan yang berat akan bisa dikerjakan dengan lebih mudah. Bukan hanya lebih mudah, bisa jadi lebih cepat. Dengan kita bekerja sama, kita akan menjalin keakraban akan menjadi lebih solidaritas dan saling menyayangi. Dengan bekerja sama juga, kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga bisa memikirkan orang lain. Nah, adik-adik, melalui firman hari ini, mari kita mulai untuk bekerja sama, untuk saling tolong-menolong menolong orang lain. Apa aja ya kegiatan yang bisa kita lakukan dengan bekerja sama? Ada yang tahu? Apakah adik-adik Petra tahu kegiatan yang bisa kita lakukan secara bersama-sama? Nah, kakak mulai dulu ya. Kakak kasih contoh nih. Kakak baru beli buku mewarnai. Buku mewarnai ini menjadi spesial karena bisa dilakukan secara bersama-sama. Misalnya, nih adik-adik bisa mewarnai putri duyung sederhana ini dulu. Lalu kakak-kakak yang lebih tua atau mama papa mewarnai gambar putri duyung yang lebih rumit ya. Lalu bisa juga mewarnai flamingo. Lalu kakak-kakak atau orang tua dengan gambar flamingo yang lebih kompleks. Nah, atau gambar mewarnai balon udara. Lalu kakak-kakak atau orang tua dengan balon udara yang lebih banyak. Apakah ada kegiatan lain yang bisa kita lakukan bersama-sama di rumah? Ada adik-adik, kita bisa melakukan kerjasama, aktivitas bersama di rumah seperti berkebun atau seperti masak. Apakah hanya bersama keluarga? Tidak. Kita bisa banyak melakukan aktivitas bersama teman-teman juga.
Tapi jangan lupa ya adik-adik, sebelum melakukan aktivitas bersama-sama kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatannya itu apa aja adik-adik? Memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jika kita ingin melakukan aktivitas bersama, kita bisa tetap melakukan tapi menjaga jarak atau tetap memakai masker ya. Kegiatan yang bisa kita lakukan, karena kakak ini gambarnya nggak mengikuti protokol ya, tapi yang kalau nanti kalian bisa sesuaikan, misalnya belajar bersama-sama tapi pakai masker, atau berolahraga bersama-sama, atau juga bermain bersama-sama. Ada banyak kegiatan yang kita bisa lakukan bersama-sama dan itu akan menyenangkan. Tapi kita tetap harus menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan. Sebelum menutup cerita kakak mau ngajak adik-adik untuk baca ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Yuk adik-adik, kakak minta kita cari Galatia 6 ayat 2. Apakah sudah dapat? Jika sudah dapat, mari kita baca Alkitab kita sama-sama. Bisa juga baca di layar Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Amin. Halo adik-adik. Aktivitas hari ini adalah adik-adik membuat video. Videonya yaitu adik-adik mengucapkan ayat bacaan dari Alkitab, yaitu dari kitab Galatia pasalnya yang ke-6 ayat yang kedua. Kalau bisa adik-adik menghafal ayat bacaan ini ya, baru setelah itu adik-adik buat videonya. Nah, setelah mengucapkan ayat bacaan tadi, ceritakan sedikit dong adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan adik-adik untuk apa sih? Lalu jangan lupa juga setelah aktivitasnya nanti dikirimkan ke kalian di sektor lingkungan masing-masing ya adik-adik. Semangat mengerjakannya adik-adik. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Untuk meresponnya, kita akan menyanyikan lagu dari Hidup Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Adik-adik, kita masuk doa syafaat. Mari kita doa syafaat. Tutup mata, lipat tangannya bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah masih bersama kami Tuhan. Tuhan, berkati kami dalam doa syukur kami Tuhan pada hari ini. Doa untuk firman telah didengar Tuhan, dimana kami tadi sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan kami sudah mendengarkan dengan baik. Berkatilah firman kami agar kami bisa melakukan dalam kehidupan kami dalam sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami, dimana bangsa negara kami ada Bapak Presiden dan jajarannya, agar mereka diberkati dan bisa memimpin negara ini dengan damai sejahtera Tuhan, dengan sesuai dengan yang baik Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami ini, di mana bangsa kami sedang COVID-19 Tuhan, di mana
di mana keluarga yang sedang terkena terpapar Tuhan dan sudah mereka ditinggalkan. Kiranya Tuhan mau pilihkan negara ini agar kami bisa melakukan aktivitas kami sebelumnya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman kami yang ulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, panjang umur, sehat selalu Tuhan, dan diberi kepintaran Tuhan dan menjadi anak Tuhan. Dan berkati juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau berkati mereka, pulihkan lagi mereka Tuhan dengan obat-obatan agar mereka bisa melakukan aktivitasnya kembali. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keenam pekat kami, terutama untuk pekat anak Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati semua programnya Tuhan, maupun anak layan dan kakak layannya Tuhan, segala tanggung jawab yang kami jalani Tuhan. Tuhan, ini doa kami yang tidak sempurna Tuhan, tidak seperti yang Kau hadirkan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Tata cara memberikan persembahan, adik-adik bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop dan depannya bisa ditulis IMPA tanggal berapa dan jumlahnya berapa ya adik-adik. Sekarang kita sambil memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 122, Sekarang Bersyukur. Mendoakan persembahan kita. Adik-adik di rumah lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkatilah apa yang telah kami berikan agar dapat mendukung pelayanan kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalian ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang hari ini telah mengikuti ibadah IMPA. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang telah disiapkan oleh kakak layan. Serta jangan lupa foto dan kirimkan aktivitas yang telah adik-adik buat kepada kakak layan di lingkungan masing-masing. Oh iya, kalian ingin menginfokan bahwa hari ini tanggal 20 Juni 2021 akan dilaksanakan ibadah peralihan pekat PA ke pekat PT. Bagi adik-adik yang akan naik kelas ke SMP, adik-adik diharapkan dapat hadir di ibadah peralihan PA dan PT ya adik-adik, jam 3 melalui via Zoom. Nah, selanjutnya kalian juga ingin menginfokan bahwa tanggal 4 Juli kita akan melaksanakan ibadah kenaikan kelas adik-adik melalui Zoom juga. Nah, adik-adik diharapkan hadir ya pada tanggal tersebut. Kalian juga ingin menginfokan bagi adik-adik yang belum mengambil goodie bag Natal, boleh mengambilnya di gereja setiap hari Minggu dan akan ditunggu oleh kakak layan hingga jam 1 siang ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, untuk menutup IMPA kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Oh
kita sudah di penghujung ibadah kita. Kita mau doa penutup, kita meminta berkat sama Tuhan. Lipat tangannya gitu katanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan dalam kesempatan ini, dalam penyertaan-Mu Tuhan, tiada hentinya pada saat sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami tadi sudah mengikuti ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau telah berkati, Engkau telah pimpin Tuhan, dan Engkau berkati juga firman Tuhan yang tadi kami sudah dengar. Kiranya Tuhan mau berkati kami, biarkanlah firman yang kami dengar tadi biar menjadi kami bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau berkati kami dalam seminggu ke depan, sekolah, kuliah atau aktivitas yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan mau bimbing, mau berkati kami setiap apa yang kami melakukan aktivitas ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Persembahan kita, adik-adik di rumah lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami telah memberikan persembahan. Berkatilah apa yang telah kami berikan agar dapat mendukung pelayanan kesaksian-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalian ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang hari ini telah mengikuti ibadah IMPA. Dan jangan lupa ya untuk mengerjakan aktivitas yang telah disiapkan oleh kakak layan. Serta jangan lupa foto dan kirimkan aktivitas yang telah adik-adik buat kepada kakak layan di lingkungan masing-masing. Oh iya, kalian ingin menginfokan bahwa hari ini tanggal 20 Juni 2021 akan dilaksanakan ibadah peralihan pekat PA ke pekat PT. Bagi adik-adik yang akan naik kelas ke SMP, adik-adik diharapkan dapat hadir di ibadah peralihan PA dan PT ya adik-adik, jam 3 melalui via Zoom. Nah, selanjutnya kalian juga yang menginfokan bahwa tanggal 4 Juli kita akan melaksanakan ibadah kenaikan kelas adik-adik melalui Zoom juga. Nah, adik-adik diharapkan hadir ya pada tanggal tersebut. Kalian juga ingin menginfokan bagi adik-adik yang belum mengambil goodie bag Natal, boleh mengambilnya di gereja setiap hari Minggu dan akan ditunggu oleh kakak layan hingga jam 1 siang ya. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, untuk menutup IMPA kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 183, Kita Satu di Dalam Tuhan. Kita sudah di penghujung ibadah kita mau doa penutup, kita meminta berkat sama Tuhan. Lipat tangannya gitu katanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan dalam kesempatan ini, dalam penyertaan-Mu Tuhan, tiada hentinya pada saat sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami tadi sudah mengikuti ibadah
hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Engkau telah berkati, Engkau telah pimpin Tuhan, dan Engkau berkati juga firman Tuhan yang tadi kami sudah dengar. Kiranya Tuhan mau berkati kami, biarkanlah firman yang kami dengar tadi biar menjadi kami bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau berkati kami dalam seminggu ke depan, sekolah, kuliah atau aktivitas yang lain. Tuhan, kiranya Tuhan mau bimbing, mau berkati kami setiap apa yang kami mau lakukan aktivitas ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.